Babak 139, nama seorang pria tumbuh seperti bayangan pohon. Pagi selanjutnya, dari puncak utama Sekte Ethereal, 4 penggarap pendirian yayasan mengendarai pedang terbang mereka, melaju menuju puncak depan. Ada 3 pria dan 1 wanita. Di antara keempatnya, wanita itu yang paling menarik perhatian. Kemejanya seputih salju, tidak ternoda oleh segala bentuk debu dan kecantikannya tak tertandingi dengan kulit yang berkilauan. Satu-satunya hal adalah dia memiliki tatapan yang sangat dingin yang sepertinya tidak bisa ditembus oleh semua kehidupan. Wanita itu adalah Leng Rou. Dari ketiga pria itu, salah satunya berbadan gemuk. Dia tidak tinggi tetapi dia memiliki wajah ceria, tersenyum pada siapapun yang dilihatnya dengan ramah, itu sedikit gemuk. Salah satu dari 2 pria lainnya adalah Lu Yangrong, seorang penggarap pendirian yayasan tahap menengah. Akhirnya, ada Guan Jin. Meskipun dia berada di pendirian yayasan tahap awal, dia berpengalaman dalam jimat dan sudah menjadi master jimat kelas 2. Keduanya adalah pelamar Leng Rou. Secara alami, mereka cukup berkulit tebal untuk pergi ke kota Linfeng dalam perjalanan ini bersamanya, masing-masing berharap untuk memenangkan hatinya melawan pesaing lainnya. Saudari Leng Rou, saudara-saudara senior, saya juga mengundang seorang teman bersama kami. Kuharap kalian tidak keberatan, Little Fat terkekeh dan berkata saat mereka sedang dalam perjalanan. Hubungan sosial Little Fat di dalam sekte itu cukup baik dan dia cukup akrab dengan semua orang. Setelah mendengarnya, Lu Yangrong dan Guan Jin hanya mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak senang, mereka tidak mengatakan apa-apa. Karena Leng Rou memiliki hubungan yang lebih dekat dengan sedikit lemak, dia secara alami juga tidak keberatan. Tak lama, mereka berempat tiba di puncak depan sekte. Di puncak depan, seorang pria berjubah hijau berdiri. Ditemani oleh harimau roh, dia tampan dengan fitur halus dan ekspresi acuh tak acuh. Meskipun hanya tergeletak di sana, harimau roh itu hampir setinggi sarjana berjubah hijau dengan tubuh besarnya. Kilatan ganas akan berkedip dari waktu ke waktu dari matanya yang setengah terbuka. Kakak, di sini. Ketika si gendut kecil melihat pria berjubah hijau itu, dia bergegas turun dan memberi isyarat kepada pria berjubah hijau itu. Ekspresi jijik melintas di mata Lu Yangrong dan Guan Jin ketika mereka melihat bahwa pria berjubah hijau itu hanya berada di level 9 Qi Condensation. Secara alami, tidak mungkin mereka menurunkan status mereka dengan membungkuk untuk menyambutnya. Tatapan Leng Rou menyapu tempat itu. Ketika dia melihat pria berjubah hijau itu, dia tertegun sejenak dan kilatan aneh berkedip dalam di matanya. Setelah tidak melihatnya selama setengah tahun, pria berjubah hijau itu tampaknya tidak banyak berubah. Bahkan kultivasinya masih di level 9 Qi Condensation. Tapi, entah kenapa, Leng Rou merasa pria itu menjadi semakin misterius. Jika dikatakan bahwa dia bersinar dengan cahaya yang menyilaukan setengah tahun yang lalu, saat ini, dia sedalam dan tak terduga seperti lautan. Leng Rou turun perlahan dan menarik pedang terbangnya. Dia datang sebelum pria berjubah hijau dan mengangguk. Lemak kecil bersembunyi di balik Leng Rou dan mengedipkan mata pada pria berjubah hijau itu dengan cabul. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia berkata dalam hati, lihat, itu kejutan, kan? Hehe. Pria berjubah hijau itu tersenyum dan mengangguk ke Leng Rou. Salam, kakak senior Leng. Di 5 puncak, status diberi peringkat sesuai dengan urutan waktu seseorang bergabung dengan sekte. Namun, semua murid percobaan akan menyapa murid sekte dalam sebagai senior. Ketika Lu Yangrong dan Guan Jin melihat ini di udara, mereka terkejut dan tercengang. Leng Rou dikenal dingin dan menyendiri di sekte tersebut. Tak satu pun dari mereka pernah melihatnya menyapa sesama murid di sekte tersebut. Selanjutnya, orang ini hanya seorang murid percobaan. Awalnya, Lu Yangrong dan Guan Jin tidak berniat turun. Tapi sekarang, mereka berdua memiliki pemahaman diam-diam dan turun ke tanah pada saat yang sama. Siapa murid percobaan ini? Lu Yangrong menekankan kata-kata, murid percobaan, meskipun pertanyaannya tampak biasa saja. Lemak kecil segera diperkenalkan, ini adalah kakak senior Lu Yangrong dan kakak senior Guan Jin. Pria berjubah hijau itu tersenyum dan melambai. Salam, kakak-kakak senior. Saya Su Zimo. Su Zimo. Tiba-tiba, ekspresi keduanya berubah dan pupil mereka mengerut. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi pengap saat menyebut nama Su Zimo. Nama seorang pria tumbuh seperti bayangan pohon. Sementara masih ada murid sekte dalam yang belum pernah melihat Su Zimo dalam kehidupan nyata setelah 5 puncak berhadapan, tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar nama itu. Belum pernah terjadi sebelumnya bagi siapapun untuk menjadi nomor 1 di 4 puncak. Seorang prajurit kondensasi Qi yang bisa mengalahkan penggarap pendirian yayasan meskipun ada celah di ranah.
Selain itu, penggarap pendirian yayasan itu tidak lain adalah pusat perhatian saat ini yang dianggap sebagai sekte dalam nomor satu. Setelah pertarungan setengah tahun yang lalu, banyak murid sekte dalam berkumpul di Weapon Peak berharap untuk melihat sekilas Su Zimo hanya untuk kecewa. Setelah mereka mendengar bahwa dia dikurung di lembah Thunderclap karena penyimpangan Qi, semua orang hanya menertawakannya dan berhenti peduli. Mereka semua tahu bahwa kultivasi seseorang tidak dapat dikembangkan di lembah Thunderclap. Bahkan jika itu adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang terkunci di sana tanpa batas waktu, itu akan menjadi akhir dari jalur kultivasinya. Hanya dalam setengah tahun, Su Zimo dibebaskan. Lu Yangrong dan Guan Jin diam-diam terkejut. Mengingat bakat yang ditunjukkan Su Zimo, hanya masalah waktu sebelum dia menyusul mereka. Lu Yangrong berpikir dalam hati, tidak heran Suster Junior Leng memiliki sikap yang berbeda terhadap orang ini. Jadi, dia adalah Su Zimo. Dia tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa. Saya mendengar bahwa tubuhnya telah ditempa sampai tingkat yang kuat, tetapi mengapa dia terlihat seperti seorang sarjana yang lemah? Guan Jin juga mengeluh dalam hati, mengerutkan kening saat dia menilai Su Zimo. Setelah beberapa saat, Lu Yangrong tiba-tiba berkata, "Saudara muda Su, saya telah mendengar banyak tentang Anda." Berhenti sejenak, dia mengubah topik pembicaraan. Saya mendengar bahwa Anda sudah berada di level 9 Qi Condensation setengah tahun yang lalu. Mengapa kultivasi Anda tidak meningkat setelah sekian lama? Dia dengan jelas menunjukkan yang sudah jelas dan itu penuh dengan provokasi. Guan Jin berseru dengan rasa ingin tahu di matanya. Saudara muda Su, saya mendengar bahwa Anda memasuki penyimpangan Qi dalam kultivasi Anda. Mengapa Anda begitu ceroboh? Karena Anda baru saja dibebaskan dari Thunderclap Valley, izinkan saya memberi Anda nasihat sebagai senior Anda. Anda harus kembali berkultivasi dalam pengasingan agar Anda tidak membuat kesalahan lagi dan memengaruhi masa depan Anda sendiri. Petik 2. Su Zimo adalah orang yang cerdas. Dari cara mereka memandang Leng Rou, dia samar-samar bisa menebak apa yang mereka pikirkan. Terhadap pertanyaan sarkastik mereka, Su Zimo tersenyum dan menjawab dengan santai, "Terima kasih atas perhatiannya, saudara senior." Si gendut kecil menghela napas lega atas reaksi Su Zimo. Awalnya, dia sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat. Si gendut kecil memahami temperamen Su Zimo dan takut Su Zimo akan berkelahi dengan mereka berdua karena ketidaknyamanan itu. Saat itu, Su Zimo berani mengarahkan pedangnya ke Chen Yu dari aula disiplin. Kedua kakak beradik ini tidak memiliki kemampuan untuk menahan Su Zimo. Namun, keadaannya berbeda dengan Su Zimo sekarang. Kembali di Spirit Peak, Chen Yu jelas-jelas bias terhadap Feng Haoyu dan bahkan ingin melukai dia dari kultivasinya meskipun harimau roh terluka. Itulah mengapa Su Zimo tidak bisa mentolerirnya. Meskipun kedua kakak beradik ini juga memusuhi dia, itu hanya karena pikiran picik. Karena itu tidak seberapa, Su Zimo secara alami dapat membiarkannya meluncur hanya dengan senyuman. Dia tidak lagi menatap Lu Yangrong dan Guan Jin, hanya mengulurkan tangan untuk membelai kepala harimau roh itu. Seketika, Lu Yangrong dan Guan Jin sangat marah, mereka diabaikan. Namun, yang tidak mereka berdua ketahui adalah bahwa Su Zimo sebenarnya sedang menghibur harimau roh. Kalau tidak, itu akan menerjang dan menyerang keduanya karena sifatnya yang liar. Bab 140, Identitas yang salah, kau, au. Saat itu, seekor bangau berteriak dari tidak jauh. Mengaum. Sambil menggeram pelan, harimau roh itu menatap bangau kecil yang terbang di atasnya, seolah menyapanya. Bangau kecil selalu berada di puncak etiril dan tidak pernah meninggalkan sekte. Ini adalah kesempatan langka dan tentu saja ingin ikut bersenang-senang secara diam-diam. Namun, Su Zimo tidak berani mengambil keputusan sendiri dan meminta izin kepada Derek Senior. Ketika bangau kecil mendengar itu, ia segera menjadi sedih. Ibunya selalu sangat ketat dan pernah mengatakan bahwa itu tidak diizinkan untuk meninggalkan sekte sampai berada di ranah inti emas. Awalnya, bangau kecil tidak banyak berharap. Namun, saat ibunya mendengar bahwa itu akan pergi dengan Su Zimo, dia langsung menyetujuinya. Secara alami, bangau kecil sangat gembira dan dengan cepat mengejar mereka. Bukankah itu bangau kecil di sekte kita? Kenapa di sini? Lu Yangrong berkomentar dengan terkejut. Guan Jin merenung dan menjawab, mungkin hanya lewat. Membersihkan tenggorokannya, Lu Yangrong mengalihkan pandangannya ke Su Zimo dan yang lainnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, dikatakan bahwa latar belakang bangau kecil itu tidak sederhana. Itu adalah anak dari Mystical Guardian Beast dari Sekte Ethereal. Guan Jin tahu bahwa Lu Yangrong sedang membual dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek, murid sekte dalam mana yang tidak tahu tentang ini.
Mengangkat alisnya, ekspresi puas diri melintas di mata Lu Yangrong saat dia mendengus pelan, aku pernah berhubungan dengan bangau kecil sebelumnya. Sebelumnya, saya bahkan memberinya makan sekali. Mengingat kecerdasannya, ia bahkan mungkin mengingatku. Kenyataannya, Lu Yangrong bukanlah orang yang berinisiatif memberi makan bangau kecil. Karena Suzimo menghabiskan setengah tahun di lembah Tunder Celap, bangau kecil tidak memiliki ramuan apapun dan rasanya sangat tidak nyaman. Secara kebetulan, itu melewati Lu Yangrong yang baru saja mendapatkan obat mujarab yang lumayan dan seketika, bangau kecil merampoknya. Karena itu, bangau kecil diberi pelajaran oleh ibunya. Ekspresi Guan Jin menjadi gelap dan dia tidak mengatakan apa-apa. Merasa bahwa dia telah menang, Lu Yangrong sedang dalam suasana hati yang baik. Saat itu, bangau kecil tiba di atas kepala mereka dan berkicau beberapa kali sebelum turun perlahan. Saat dia melihat itu, Lu Yangrong menekan kegembiraan di hatinya dan tidak lagi menatap Guan Jin. Berbalik sedikit, dia tersenyum pada Lu Yangrong. Saudari muda Leng, tidakkah menurutmu bangau kecil itu benar-benar cerdas? Saya hanya memberinya makan sekali dan dia sangat mengingatnya. Sekarang, dia bahkan datang mencariku secara khusus, hehe. Tepat setelah dia mengatakan itu, bangau kecil turun di depan semua orang. Petik 2. Lu Yangrong tersenyum cerah dan menyapa, burung bangau kecil, temanku. Sudah lama. Bangau kecil memiringkan kepalanya sedikit dan menatap Lu Yangrong seolah mencoba mengingat siapa orang yang tersenyum begitu menjijikkan itu. Itu berpikir untuk sementara waktu tetapi tidak dapat mengingatnya. Mengabaikan orang itu, ia berjalan menuju Suzimo dan menundukkan kepalanya. Menggosok lengannya dengan lembut dengan paruhnya yang tajam, ia berkedip dan berteriak dengan nada mendengkur. Apakah itu bisa keluar dan bermain tergantung pada apakah Suzimo ingin membawanya. Bangau kecil sedang membujuk Suzimo. Adegan itu mengejutkan semua orang saat rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Siapapun yang pernah tinggal di puncak Ethereal selama beberapa tahun pasti tahu tentang bangau kecil. Namun, tidak satu pun dari mereka yang pernah mendengarnya menjadi sedekat ini dengan kultivator sekte manapun. Ada apa dengan perubahan sikap ini? Bukankah itu anak dari Mystical Guardian Beast? Ada yang tidak beres. Itu memang terlihat sama dan hanya ada satu bangau di sekte itu. Guan Jin tiba-tiba tertawa. Ya ampun, ini buruk. Siapa yang tanpa malu-malu membual bahwa dia telah memberi makan bangau kecil sebelumnya dan itu mengenalinya? Puff. Lu Yangrong merasa malu dan wajahnya memerah. Dia berharap dia bisa menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Apa yang harus dibanggakan? Mungkin salah orang. Lu Yangrong membantah dan berjalan menuju bangau kecil. Sambil tersenyum, dia menangkupkan tinjunya. Burung bangau kecil, temanku. Ini aku. Apakah Anda salah? Beberapa waktu yang lalu, kamu bahkan memakan ramuanku, ingat. Lu Yangrong lebih baik jika dia tidak mengatakan itu. Saat dia menjelaskan, bangau kecil ingat bagaimana dia dihukum oleh ibunya karena insiden itu. Kau, tiba-tiba, dia berteriak 2 kali. Suaranya tajam dan menusuk, dan tatapannya membunuh. Terperangkap lengah, Lu Yangrong tersandung beberapa langkah ke belakang dan bergidik ketakutan. Hahaha. Ketika dia melihat Lu Yangrong dipermalukan, Guan Jin tidak bisa menahan tawa. Tidak ada murid sekte dalam yang tahu tentang hubungan Suzimo dengan bangau kecil. Dari orang-orang yang hadir, hanya sedikit lemak yang samar-samar mengetahuinya. Suzimo menepuk kepala bangau kecil dengan ringan dan memarahi dengan bercanda, burung bodoh, kenapa kamu begitu galak? Hubungan mereka selalu seperti ini. Namun, adegan itu membuat Lu Yangrong dan Guan Jin menatap kaget. Meskipun Lu Yangrong adalah murid sekte dalam di Yayasan Pendirian Tahap Menengah, dia harus menyapa bangau kecil dengan sopan sebagai teman. Namun, Suzimo, bisakah menyebutnya burung bodoh? Bukan hanya itu, pria itu bahkan menabrak bangau kecil. Namun, hal yang paling aneh adalah bangau kecil itu tidak marah. Sebaliknya, itu masih bergesekan dengan lengan pria itu. Si gendut kecil memandang Lu Yangrong dan Guan Jin sebelum menggelengkan kepalanya dan meratap dalam hati, jika kalian tahu bahwa bangau kecil dikurung selama lebih dari 3 bulan, kalian akan takut konyol. Apakah dia setuju? Tanya Suzimo. Bangau kecil mengangguk dengan tergesa-gesa, matanya dipenuhi antisipasi menunggu Suzimo setuju. Suzimo menjawab, baiklah, ayo pergi bersama. Berhenti sejenak, Suzimo merasa ada sesuatu yang salah lagi. Dia berbalik untuk melihat Leng Rou dan yang lainnya, bertanya, kakak Leng dan saudara-saudara senior, apakah akan ada masalah jika bangau kecil datang? Tidak masalah. Lu Yangrong benar-benar bingung saat dia menjawab secara naluriah. Bibir Leng Rou sedikit melengkung saat dia mengungkapkan senyum tipis dan mengangguk.
Mengesampingkan fakta bahwa kekuatan bangau kecil setara dengan roh iblis di alam yayasan pendirian, siapa yang berani menghentikannya untuk ikut serta mengingat statusnya? Karena semua orang di sini, mari kita bergerak dan mencoba untuk sampai ke kota Linfeng sedini mungkin. Sedikit lemak terbatuk dan menggosok tangannya. Leng Rou mengangguk. Memutar matanya, sebuah plot muncul di benaknya ketika Lu Yangrong tiba-tiba berkata, "Kamu benar, saudara junior. Kita harus pergi ke kota Linfeng secepat mungkin. Namun, kultivasi junior Brotersu terlalu rendah. Bagaimana dia bisa mengejar kecepatan kita dalam penerbangan kinesis pedang?" Betul sekali. Guan Jin mengangguk juga. Meskipun perjalanannya tidak berbahaya, saya pikir lebih baik jika junior Brotersu tidak pergi. Kecepatan kami akan terlalu lambat dengan Anda ikut serta. Petik 2. Lu Yangrong dan Guan Jin awalnya bersaing satu sama lain secara rahasia. Namun, keduanya merasakan bahaya pada saat yang sama dengan kemunculan Suzimo. Dengan pemahaman diam-diam, keduanya ingin menjatuhkan Suzimo dari gambaran jika ada kesempatan. Dengan pernyataan itu, mereka menyiratkan bahwa Suzimo akan menjadi beban bagi mereka. Namun, itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat disangkal oleh Suzimo. Bagaimanapun, dia hanya berada di level 9 Ki Condensation. Dalam hal kecepatan terbang kinesis pedang, dia jauh lebih rendah daripada penggarap pendirian yayasan. Tetapi jika dia berlari di tanah, bahkan tanpa menggunakan kekuatan darahnya, Suzimo akan lebih cepat daripada penerbangan kinesis pedang dari Foundation Establishment Cultivators dengan memanfaatkan Divine State Fleeting miliknya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lemak kecil tertawa. Aku akan menyusul kalian yang membawa bro bersamaku. Kecepatanmu adalah yang paling lambat di antara kami dan kamu berpikir untuk membawa orang lain. Tidakkah kamu akan lebih lambat lagi? Guan Jin mengerutkan kening. Lu Yangrong tersenyum. Bagaimana dengan ini? Karena aku yang terkuat, biarkan aku menggendong junior Brotersu. Petik 2. Tepat setelah dia mengatakan itu, Lu Yangrong bahkan menatap Leng Rou dengan sengaja. Meskipun Lu Yangrong terdengar seperti sedang membantu Suzimo, ada sedikit tanda menyombongkan kata-katanya. Bab 141, Kota Kuno yang tenang mati saat bangau kecil mendengar orang-orang itu memandang rendah kecepatan Suzimo, dia tidak senang di tempat. Itu tidak terasa tidak adil bagi Suzimo. Sebaliknya, itu karena jika Suzimo mundur dan tidak pergi, itu tidak akan bisa bergabung dengannya untuk bersenang-senang. Bangau kecil menangis dan membungkuk. Harimau roh adalah yang pertama memahami apa yang terjadi saat ia melompat ke bangau kecil dengan gembira. Tubuh bangau kecil sedikit gemetar dan merasa jijik untuk sesaat. Namun, itu tidak mengusir harimau roh itu dan malah menatap Suzimo, memberi isyarat agar dia naik juga. Kali ini, bukan hanya Suzimo, semua orang mengerti apa yang terjadi. Bangau kecil ingin membawa Suzimo di atasnya. Kecepatan iblis roh ranah yayasan pendirian jauh lebih cepat daripada Lu Yangrong dan yang lainnya. Selanjutnya, siapa yang akan membayangkan bahwa anak dari binatang penjaga mistik benar-benar bersedia menurunkan martabatnya dan membawa prajurit penyempurnaan Ki? Perawatan seperti apa itu? Lu Yangrong dan Guan Jin sama-sama iri. Jika mereka berdua, mereka akan melompat dengan penuh semangat. Namun, Su Zimo mengerutkan kening. Ragu-ragu sejenak, dia berkata dalam-dalam, "Aku cukup berat. Apa kau bisa menggendongku?" Su Zimo mengenakan Mystic Gold Silk Armor yang beratnya mencapai 5 ton. Jika dia ingin melepas Mystic Gold Silk Armor, dia harus melepas jubah hijaunya. Namun, itu tidak nyaman dengan Leng Rou. Bangau kecil tidak percaya akan hal itu. Mencibirkan bibirnya, ia mengangkat kepalanya dan meratap dalam hati, berapa berat seorang prajurit penyempurnaan Ki belaka. Kau, Bangau kecil berkicau dan mendesak Su Zimo untuk bergegas. Batuk lembut, Su Zimo mengingatkan, hati-hati. Dengan mengatakan itu, Su Zimo melompat ke punggung bangau kecil. Berdebar. Seketika, bangau kecil jatuh ke tanah dengan kepala lebih dulu, memakan seteguk debu. Seketika, itu marah dan hampir dikutuk dalam bahasa manusia. Bagaimana itu sedikit berat? Itu sangat berat. Sebenarnya, karena garis keturunan unik bangau kecil dan budidayanya, ia bisa membawa benda dengan berat itu tanpa masalah. Namun, itu benar-benar lengah dan secara alami jatuh ketika sesuatu yang berat tiba-tiba melompat ke atasnya. Karena malu, Su Zimo berkata, "Mengapa saya tidak turun?" Kau, bangau kecil kesal. Itu jelas mempertanyakan kemampuannya. Menyalurkan darahnya, bangau kecil mengepak dan perlahan terbang. Di bawah tatapan iri Lu Yangrong dan Guan Jin, itu terbang keluar dari sekte. Lemak kecil memanggil pedang terbangnya dan menyatakan sambil melambai, "Ayo pergi." Tak lama kemudian,
Bango kecil beradaptasi dengan beban di tubuhnya. Meskipun tidak cepat, itu masih jauh di depan 4 lainnya. 7 dari mereka menuju ke kota Linfeng. Jarak antara puncak etiril dan kota Linfeng tidak terlalu jauh. Ini akan memakan waktu sekitar 1 hari untuk tiba mengingat kecepatan penggarap pendirian yayasan tahap awal. Sepanjang jalan, kelompok mereka menemukan pembudidaya lain juga. Ketika orang luar melihat lencana sekte mereka, mereka semua memberi jalan dengan hormat. Baik itu pembudidaya keliling atau sekte kecil, semuanya telah mendengar tentang puncak etiril. Bagi mereka, Ethereal Peak adalah entitas besar yang tidak ingin disinggung siapapun. Dalam sekejap mata, 1 hari telah berlalu. Menjelang senja, sebuah kota kuno secara bertahap muncul di depan mereka. Itu adalah tujuan mereka, kota Linfeng. Derek kecil melambat secara bertahap. Melihat kota kuno di kejauhan, Suzimo menyipitkan pandangannya seolah sedang berpikir keras. Leng Rou dan yang lainnya menyusul dari belakang. Lu Yangrong berjalan ke bangau kecil dan mengeluarkan ramuan dari tas penyimpanannya. Sambil tersenyum, dia bertanya, burung bangau kecil, temanku. Kamu pasti lelah, kan? Bagaimana kalau mengambil obat mujarab untuk mengisi kembali energimu? Bangau kecil berbalik sedikit dan seketika, matanya menyala. Menjangkau, ia mengambil ramuan di telapak tangan Lu Yangrong dan mengangkat kepalanya, menelannya sekaligus. Ketika Lu Yangrong melihat bangau kecil memakan obat mujarab, dia sangat gembira. Dia sangat iri dengan fakta bahwa bangau kecil bersedia membawa Su Zimo di punggungnya. Dibawa oleh iblis roh jauh lebih flamboyan dibandingkan dengan penerbangan kinesis pedang, juga, itu tidak terlalu melelahkan. Lu Yangrong terbatuk pelan dan bertanya, burung bangau kecil, temanku. Bagaimana kalau memberi saya tumpangan sehingga saya bisa beristirahat juga? Petik 2. Bangau kecil memutar kepalanya dan mengabaikannya sepenuhnya. Kamu, bodoh. Lu Yangrong menelan kembali kata-katanya. Bahkan jika Suzimo berani menyebut bangau kecil burung bodoh, dia tidak punya nyali. Menyaksikan Lu Yangrong mempermalukan dirinya sendiri dari pinggir lapangan, Guan Jin mengejek dengan dingin. Saat itu, Suzimo tiba-tiba berkata, semuanya, hati-hati. Ada yang tidak beres dengan kota Linfeng. Apa yang salah? Dipermalukan oleh bangau kecil, Lu Yangrong marah. Saat dia mendengar Suzimo, dia membalas, jangan beri instruksi jika kamu tidak tahu apa-apa. Kamu hanyalah prajurit penyempurnaan Ki level 9. Tepat, pada saat ini, Guan Jin berada di pihak yang sama dengan Lu Yangrong. Dia tidak berniat melepaskan Suzimo sambil melanjutkan, ada apa dengan kota Linfeng? Semuanya terasa biasa bagiku. Meskipun sudah malam, tidak ada lampu di kota. Aneh, Suzimo menggelengkan kepalanya. Leng Rou mengerutkan alisnya, jelas menyadari hal ini. Lu Yangrong mendengus pelan, ini sebenarnya belum malam. Lampu seperti apa yang kamu inginkan? Dalam waktu singkat, mereka berlima tiba di langit di atas kota Linfeng dan turun perlahan. Kali ini, bahkan Lu Yangrong dan Guan Jin melihat sesuatu yang aneh tentang kota itu. Itu terlalu tenang. Jalan-jalan kota kuno itu kosong tanpa satu orang pun. Bahkan saat senja, seharusnya tidak sepi ini. Seolah-olah seluruh kota kosong dan semua orang menghilang, meninggalkannya dalam keheningan yang mati. Mereka berlima mendarat di kota Linfeng dan melihat sekeliling. Toko-toko di kedua sisi jalan tutup rapat, seolah-olah belum buka. Suasana di kota kuno itu aneh dan bahkan, seram. Lubang hidung Suzimo melebar tapi dia tidak bisa mencium bau darah. Apa yang sedang terjadi? Si gendut kecil bertanya dengan ekspresi tegas. Secara teori, penguasa kota-kota Linfeng seharusnya sudah bersiap sejak lama untuk mengirim seseorang untuk menyambut mereka. Namun, tidak ada satu orang pun yang terlihat di kota Linfeng sekarang. Lu Yangrong menggelengkan kepalanya. Dia mencengkeram pedang terbangnya erat-erat dengan ekspresi tegang. Telinga harimau roh mengepak saat melihat sekeliling, cakarnya menggali tanah terus-menerus dengan gelisah. Bangau kecil berperilaku dengan cara yang sama dan mengepakkan sayapnya. Setelah merenung sejenak, Lu Yangrong membuat keputusan dan berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Kami akan memeriksa kediaman penguasa kota terlebih dahulu. Petik 2. Kultivasinya adalah yang tertinggi di antara mereka. Meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa, itu adalah kesepakatan diam-diam untuk menerimanya sebagai pemimpin. Kali ini, tidak satupun dari mereka yang menggunakan SWOT Kinesis Flight. Terlepas dari Suzimo, semua orang telah menghabiskan banyak semangat Ki untuk sampai ke sini. Itu sebabnya mereka memilih untuk berjalan sekarang. Berjalan di sepanjang jalan yang sepi, mereka berlima melihat sekeliling dan mendengarkan semuanya, mencatat aktivitas apapun. Tiba-tiba, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang mereka.
Seketika, Lu Yangrong merasakan bulu di lehernya berdiri. Dia berbalik dengan marah dan melihat ke belakang. Tidak jauh dari sana, sebuah bendera segitiga raksasa dengan kata, "Anggur," berkibar tertiup angin, mengeluarkan suara. Itu adalah alarm palsu. Lu Yangrong dan yang lainnya menghela nafas lega. Namun embusan angin dingin yang aneh lagi bertiup dan tiba-tiba, Lu Yangrong menyadari, dia berkeringat dingin sebelum dia menyadarinya. Ini sangat aneh. Dia mengutuk dan terus berjalan. Bab 142, penemuan mereka belum berjalan jauh ketika Lu Yangrong berhenti di jalurnya. Ada dua orang tergeletak di jalan tidak jauh di depan. Tak bergerak, wajah mereka tidak terlihat. Salah satunya memegang gong di tangannya sementara yang lain memiliki alat. Dari kelihatannya, mereka mungkin adalah penjaga malam kota Linfeng. Namun, mengapa mereka berada di sini karena malam belum benar-benar tiba? Mengapa mereka tergeletak di tanah juga? Hei, penjaga malam, apakah kalian mati atau hidup? Lu Yangrong meraih pedang terbangnya. Dia tidak terburu-buru ke depan dan hanya bertanya di tempat. Guan Jin mengejek dengan dingin di samping, apa yang bisa terjadi dengan kota kuno yang penuh dengan manusia sehingga pantas mendapatkan perhatian seperti itu dari kita. Meskipun dia mengatakan itu, Guan Jin menggenggam jimat pelindung di tangannya. Menuju ke depan, dia membalik salah satu dari mereka. Ah! Guan Jin berseru dan tersandung beberapa langkah ke belakang. Su Zimo dan yang lainnya di belakang dapat dengan jelas mengatakan bahwa orang itu sudah mati. Mereka semua pernah melihat orang mati sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat kematian yang begitu mengerikan. Wajah penjaga malam itu keriput dan kulitnya menempel di tulang. Seolah-olah daging dan darahnya terkuras, hanya menyisakan bola mata abu-abu yang menatap ke depan dengan bingung. Bahkan ketika dia meninggal, orang itu kemungkinan besar tidak tahu alasannya. Guan Jin menghela napas dalam-dalam sebelum membalik orang lain, itu adalah kematian yang hampir identik. Rasanya seolah-olah mereka berdua sedang dalam perjalanan untuk memulai jaga malam ketika mereka bertemu dengan nasib buruk dan terbunuh di tempat tanpa ada kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Su Zimo menyipitkan pandangannya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia berjalan ke sebuah rumah di samping dan menendang pintu hingga terbuka sebelum melihat sekeliling ke dalam. Orang-orang di dalam sudah mati. Terlepas dari jenis kelamin atau usia, kebanyakan dari mereka meninggal dalam tidur dengan cara yang hampir identik dengan keduanya di luar. Pada saat Su Zimo kembali ke jalan, Leng Rou dan yang lainnya keluar dari rumah lain dengan ekspresi muram. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan yang berkepanjangan. Semua orang mati. Sedikit lemak menelan. Meskipun mereka berlima adalah pembudidaya dan bahkan ada 4 penggarap pendirian yayasan, tidak ada dari mereka yang menemukan hal seperti itu. Lebih jauh lagi, jika mereka tidak salah menebak, semua orang di kota kuno kemungkinan besar akan mengalami nasib yang sama. Gambaran umum terbentuk di benak Su Zimo. Di malam sebelumnya, kota Linfeng damai dan tentram seperti biasa dengan kebanyakan orang di kota kuno tertidur. Saat penjaga malam berpatroli, nasib buruk menimpa mereka. Tidak ada yang terhindar darinya. Kebanyakan orang pasti mati dalam tidurnya. Setidaknya ada 100.000 orang yang tinggal di kota. Semalam, mereka semua binasa. Lu Yangrong berkomentar dengan muram, itu harus dilakukan oleh seorang pembudidaya iblis. Ya, pembudidaya iblis kejam dan tidak bermoral. Jelas bahwa kematian mereka tidak dilakukan oleh siapapun di jalur ortodoks. Guan Jin mengangguk setuju. Tiba-tiba, Su Zimo bertanya, murid yang menemukan tambang roh di dekat sini. Apa yang dia sebutkan dalam pesannya? Si gemuk kecil menjawab, tidak banyak. Dia hanya menyebutkan menemukan tambang roh di pinggiran utara kota Linfeng. Penambangan sudah dimulai dan dia bisa selesai dalam waktu sekitar 2 hari. Saudara junior itu menyebutkan menemukan beberapa pembudidaya di dekat tambang roh dan dia khawatir mereka mungkin menginginkannya, itu sebabnya dia meminta sekte untuk mengirim beberapa penggarap pendirian yayasan sebagai bala bantuan. Petik 2. Setelah dia menjawab, si gendut kecil tiba-tiba menyadari dan bertanya dengan mata melebar, Kak, apakah kamu akan mengatakan bahwa pembunuh tragedi kota kuno ini adalah setelah tambang roh sekte kita? Itu sangat mungkin. Su Zimo mengangguk. Sesuatu seperti itu terjadi tepat setelah tambang roh ditemukan di dekat kota Linfeng. Ini terlalu kebetulan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita tetap menuju ke tambang roh? Sedikit lemak bertanya. Su Zimo menjawab dengan muram, kirimkan pesan ke sekte terlebih dahulu yang memberitahu mereka bahwa suatu situasi telah muncul. Kalian telah menghabiskan cukup banyak semangat ki bepergian ke sini. Kita harus memulihkan diri sebelum memeriksa tambang roh. Saudara muda Su, kamu terlalu lemah. Jika Anda takut, Anda tidak perlu mengikuti kami.
Sebelum Suzimo bisa selesai, dia diinterupsi oleh cemoohan dingin Lu Yangrong. Guan Jin menatap Suzimo dengan jijik dan melanjutkan dengan acuh tak acuh, "Saudara muda Su, karena kamu sangat khawatir, mengapa kamu tidak bergegas kembali? Saya sudah menyarankan Anda untuk tidak mengikuti kami, Fufu." Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening. Leng Rou tiba-tiba berkata, "Saya setuju dengan saran junior Brother Su." Saat dia mengatakan itu, dia mengambil bangau kertas dari tas penyimpanannya dan menulis beberapa baris kata menggunakan kiroh. Melepaskan bangau kertas, ia terbang ke langit dan menghilang dalam sekejap mata. Ketika dia melihat itu, Lu Yangrong menghiburnya, "Saudari muda Leng, jangan khawatir. Tidak akan ada pembudidaya dalam dinasti Zhou besar yang cukup bodoh untuk mengingini tambang roh puncak etiril." Betul sekali. Guan Jin menganalisis dengan tenang, itu hanya tambang roh tingkat rendah yang sebagian besar berisi batu roh tingkat rendah yang tidak akan diminati oleh penggarap pendirian yayasan. Bahkan jika ada yang menginginkan tambang roh, mereka hanya akan menjadi prajurit penyempurnaan Qi. Tidak ada yang perlu ditakuti. Qi roh yang dikandung oleh batu roh tingkat rendah tidak efisien dalam membantu penggarap pendirian yayasan. Jika penggarap pendirian yayasan ingin meningkatkan alam kultivasi mereka, mereka akan membutuhkan batu roh kelas menengah. Di ranah inti emas, mereka akan membutuhkan batu roh kelas atas atau bahkan kelas tertinggi. Meskipun apa yang mereka berdua katakan logis, Suzimo merasa bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Mari kita langsung menuju tambang roh dan memeriksa semuanya. Semuanya akan jelas saat itu. Petik 2. Lu Yangrong melambai dan memanggil pedang terbangnya, memimpin jalan. Guan Jin mengikuti dari belakang. Membawa Suzimo dan harimau roh, bangau kecil mengejar mereka. Tak lama, mereka berlima tiba di tambang roh. Ketika mereka mendekati pintu masuk tambang roh yang gelap gulita, Lu Yangrong berhenti di jalurnya dan berbalik. "Aku akan memimpin dengan junior Brother Guan. Karena junior Brother Su adalah yang terlemah, dia akan berdiri di tengah. Suster junior Leng dan sedikit lemak akan mengambil kembali." Petik 2. Tidak ada yang keberatan dengan pengaturan itu. Pintu masuknya sempit sehingga bangau kecil dan harimau roh tidak bisa masuk, mereka hanya bisa berjaga di luar. Suzimo tahu bahwa meskipun Lu Yangrong sebelumnya tampak acuh tak acuh, dia sekarang menjadi lebih berhati-hati. Memanggil pedang terbangnya, Lu Yangrong memegangnya di depan dadanya. Dengan dua pola roh yang bersinar, itu adalah pedang terbang kelas menengah. Mereka berlima menjelajah jauh ke dalam tambang roh. Mereka tidak berjalan jauh ketika suara aneh bergema dari depan. Seolah-olah sekelompok besar benda terbang dan mereka hanya bisa melihatnya secara samar melalui kilatan merah. Melihat lebih dekat, Lu Yangrong menyadari bahwa itu adalah sekelompok gagak hitam dengan cahaya merah aneh di mata mereka. "Berlututlah dan biarkan mereka lewat." Lu Yangrong membungkuk dan semua orang mengikutinya. Gagak dengan mata merah melesat di atas kepala mereka tanpa henti. Sambil menghela nafas lega, Lu Yangrong mengangkat bahu. Berpura-pura santai, dia berbalik dan tersenyum. Binatang buas biasa ada di tempat-tempat seperti tambang roh ini. Dengan mengabaikannya, kita bahkan melestarikan Qi roh. Tiba-tiba, indra Suzimo terkejut saat dia berteriak, "Awas!" Berdebur, sinar pedang melintas dengan kecepatan yang sangat cepat dan tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Saat ini, semua orang merasa paling santai setelah burung gagak dengan mata merah itu baru saja lewat. Pada saat Lu Yangrong mendengar peringatan Suzimo, sudah terlambat. Bab 143, Tambang Roh Kelas Menengah Puff. Dengan suara renyah, kilatan berdarah muncul. Lu Yangrong baru saja berbalik ketika kepalanya ditusuk oleh pedang terbang dan dia mati di tempat. Pedang terbang itu melanjutkan momentumnya dan terus menusuk orang-orang di belakang. Suzimo adalah yang pertama menjadi sasaran. Persepsi roh Suzimo telah lama mengingatkannya akan hal itu saat dia langsung menarik pedang bulan dinginnya dan menebas pedang terbang yang masuk, menjatuhkannya. Kecepatan serangan itu terlalu cepat untuk dimiliki oleh seorang prajurit penyempurnaan Qi. Jika Suzimo ingin bertahan menggunakan pedang terbang, dia harus menggunakan formasi pedangnya. Namun, itu akan memakan waktu terlalu lama untuk diatur dan dia tidak akan mampu menghadapi situasi yang ada. Darah Lu Yangrong berceceran di seluruh Suzimo dan Guan Jin. Selain Suzimo, sisanya tercengang dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan dengan kepribadian Leng Rou, dia masih terlihat agak bingung saat ini. Tak satu pun dari mereka bisa membayangkan bagaimana seseorang yang baru saja tertawa dan berbicara dengan mereka beberapa saat yang lalu berubah menjadi mayat dalam sekejap mata. Berdebur, berdebur, dua kilatan cahaya lagi muncul, menargetkan Suzimo dan Guan Jin. Berdiri di tempatnya dengan bingung,
Guan Jin tidak berhasil menghancurkan jimat pelindung di tangannya segera. Su Zimo mengulurkan telapak tangannya dan menarik Guan Jin ke belakang, berteriak, cepat, mundur. Dentang, dentang, membalikkan tangannya, Su Zimo menebas 2 kali dan 2 pedang terbang yang masuk jatuh ke tanah. Kedua pedang itu membawa cukup banyak kekuatan di dalamnya, penyerang mereka setidaknya adalah pendirian yayasan tahap awal. Perubahan keadaan telah membuat prediksi Lu Yangrong dan Guan Jin sebelumnya tidak valid. Di dalam tambang roh, setidaknya ada 3 penggarap pendirian yayasan. Selanjutnya, mereka bertiga tidak peduli jika mereka akan melawan puncak etiril. Setiap serangan mereka mematikan, tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Akhirnya, Guan Jin dan yang lainnya tersadar dari pingsan mereka. Menghancurkan jimat pelindungnya, penghalang cahaya muncul di sekitar lingkungan Guan Jin. Leng Rou dan si kecil gendut lalu melesat menuju pintu keluar. Pakaian bisa terdengar berkibar dari kedalaman tambang dan dari suaranya, ada cukup banyak orang. Ketika orang-orang di dalam melihat bahwa pedang terbang mereka tidak dapat membunuh Su Zimo dan yang lainnya, mereka mengejar di luar. Saat Su Zimo mundur, dia mengeluarkan busur berwarna darah. Sebelum 5 puncak berhadapan, Su Zimo telah menyempurnakan pedang bulan dingin dan busur kristal sanguin menjadi senjata roh kelas rendah. Dalam sekejap mata, 3 anak panah dimuat. Astaga, astaga, astaga. Suara panah yang menembus udara bergema saat 3 kilatan cahaya menembus kegelapan tambang. Ah, ah. 2 jeritan bisa terdengar saat panah ketiga diblokir. Hati-hati, semuanya. Seseorang berteriak dari kedalaman tambang. Di dalam tambang sempit itu, tidak ada banyak ruang bagi para pembudidaya untuk menghindar dan karena itu, panah Su Zimo memberikan sedikit kerusakan. Berlari dengan sekuat tenaga, Su Zimo dan yang lainnya keluar tak lama kemudian. Di luar, mereka semua terguncang. Burung gagak bermata darah yang terbang melewati mereka sebelumnya sekarang mengelilingi dan mematuk bangau kecil dan harimau roh. Karena bagaimanapun juga itu adalah roh iblis, bangau kecil dapat mempertahankan diri dari serangan gagak bermata darah. Namun, harimau roh mengalami banyak luka karena tidak bisa terbang. Melolong di tempat, ia berusaha mempertahankan diri dengan putus asa. Angin es. Ketika Leng Rou melihat itu, dia membuat segel tangan dan berteriak, menunjuk ke arah langit. Embusan angin dingin muncul entah dari mana dan menyapu gagak bermata darah. Seketika, beberapa dari mereka membeku dan jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Itu adalah kekuatan seni roh. Berkat bantuan Leng Rou, bangau kecil keluar dari pengepungan dan sedikit terengah-engah, terlihat agak ketakutan. Berada di sekte sebagian besar waktu, belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu. Naik derek kecil dan tinggalkan tempat ini sekarang. Su Zimo memerintahkan dengan cepat. Hahaha. Saat itu, tawa angku datang dari dalam gua. Sekelompok orang muncul. Pemimpin yang mengenakan jubah abu-abu menyatakan, tidak ada dari kalian yang akan pergi hari ini. Tetaplah di sini. Pendirian yayasan tahap akhir. Pupil si gemuk kecil mengerut saat dia berseru. Kultivator berjubah abu-abu yang berbicara berada di pendirian yayasan tahap akhir. Di antara mereka, Lu Yangrong yang berada di pendirian yayasan tahap menengah telah meninggal di dalam tambang roh. Tidak hanya itu, aliran pembudidaya terus berlanjut keluar dari tambang. Sekilas, ada lebih dari 30 orang. Namun, yang menakutkan adalah ke-30 orang aneh dari mereka adalah penggarap pendirian yayasan. Selain pendirian yayasan tahap akhir berjubah abu-abu, ada 9 lainnya di tahap tengah dan sisanya semuanya di tahap awal. Tidak ada satupun prajurit penyempurnaan Qi. Ini sudah berakhir. Guan Jin melihat ke-30 penggarap yayasan pendirian aneh yang mengelilingi mereka dan keputusasaan menyembur ke dalam hatinya, menguras semua warna dari wajahnya. Si gendut kecil memegang kapak raksasa di satu tangan dan pedang terbang di tangan lainnya, tampak gugup. Pedang Leng Rou melayang di depannya. Meskipun dia terlihat dingin seperti biasa, telapak tangannya dipenuhi keringat. Dari 4 orang yang hadir, Su Zimo adalah satu-satunya yang tenang saat dia mengamati sekelilingnya. Kami adalah pembudidaya dari puncak etiril. Siapa kalian? Guan Jin menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya dengan tegas. Fufu. Pemimpin berjubah abu-abu itu terkekeh pelan. Matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia mengangkat alisnya. Puncak etiril. Persetan besar. Kemarin, saya baru saja membantai seorang murid puncak etiril yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Memang, murid utusan itu sudah binasa. Kembali ketika Lu Yangrong meninggal di tambang, Su Zimo sudah merasakan bahwa kejadian hari ini tidak akan mudah untuk diselesaikan. Masih membawa secercah harapan, Guan Jin mencoba menunjukkan kelemahannya terlebih dahulu. Rekan Daois,
yang Anda inginkan adalah tambang roh di depan kita. Baiklah, puncak etiril akan menyerah kalau begitu. Kalian tidak perlu membunuh kami. Selanjutnya, bukankah itu hanya tambang roh kelas rendah? Lagi pula tidak ada gunanya bagi kita, Fufu, Guan Jin memaksakan tawa. Tambang roh kelas bawah. Kultivator berjubah abu-abu mengejek dengan dingin, biarkan saya mengoreksi Anda. Ini adalah tambang roh kelas menengah. Ah, seketika, ekspresi Guan Jin berubah, dia akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak penggarap pendirian yayasan. Jika itu adalah tambang roh kelas menengah, itu pasti akan menarik bagi penggarap pendirian yayasan. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa ini adalah tambang roh kelas menengah, puncak etiril akan mengirim murid sekte dalam yang terkuat atau bahkan memiliki murid warisan yang memimpin tim. Su Zimo tetap diam dan menyaksikan dengan dingin. Dengan hati-hati, dia memperhatikan bahwa 30 penggarap pendirian yayasan yang aneh di hadapannya semuanya berpakaian berbeda dan tidak memiliki lencana identifikasi, mereka jelas semua adalah pembudidaya keliling. Apa yang mengumpulkan semua pembudidaya keliling ini di sini untuk merebut tambang roh ini? Kultivator berjubah abu-abu ini di hadapan mereka tidak cukup menjadi alasan untuk ini. Meskipun penggarap pendirian yayasan tahap akhir kuat, dia tidak cukup menjadi alasan bagi orang lain untuk bergabung dengannya dengan risiko menyinggung puncak etiril. Guan Jin memaksa dirinya untuk tenang dan berkata dengan muram, rekan-rekan Taois, sejujurnya, kami telah menyampaikan pesan kembali ke sekte. Tak lama, bala bantuan akan datang. Fufu, saat itu, kalian semua akan mati. Sebelum Guan Jin menyelesaikan kalimatnya, kultivator berjubah abu-abu itu memotongnya. Mencibir dengan dingin, dia melanjutkan, selain itu, kami akan pergi sejak lama pada saat bala bantuanmu tiba. Hahaha, penggarap yayasan pendirian di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Menonton ekspresi Guan Jin dengan hati-hati, kilatan aneh muncul di mata kultivator berjubah abu-abu saat dia tersenyum. Rekan Taois, apakah kamu tidak melihat ada yang salah di tubuhmu? Bab 144, kita hanya bisa membunuh mereka semua. Ketika dia mendengar itu, ekspresi Guan Jin berubah drastis saat tubuhnya mulai bergidik. Su Zimo melirik ke samping dan melihat bahwa wajah Guan Jin mengering dengan kecepatan yang terlihat. Kerutan mulai muncul seolah-olah semua darahnya akan ditarik secara paksa oleh kekuatan tak terlihat pada saat berikutnya. Ah! Guan Jin meraung dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan energi roh, tetapi tidak berhasil. Dia berbalik dan melihat ke arah Su Zimo dan yang lainnya saat kepanikan memenuhi matanya, pupilnya telah berubah menjadi abu-abu dan kusam. Itu adalah situasi yang identik dengan manusia yang telah meninggal di kota Linfeng. Merentangkan lengannya, Guan Jin sepertinya ingin mengatakan sesuatu tapi suara aneh datang dari dalam tenggorokannya. Lemak kecil sangat ketakutan sehingga dia melompat mundur secara naluriah. Tidak ada yang menyerang Guan Jin tetapi dalam sekejap mata, dia menjadi seperti ini, sepertinya dia tidak akan selamat. Itu terlalu menyeramkan. Rasa dingin menjalari tulang punggung si kecil berlemak saat dia terengah-engah untuk menenangkan diri. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Dia melihat dengan hati-hati dan memperhatikan bahwa ada bintik-bintik hijau samar di kulit telapak tangan Guan Jin yang memancarkan aura jahat. Kembali di kota Linfeng, tangan Guan Jin itu telah melakukan kontak dengan penjaga malam yang mati. Jika hanya itu yang diperlukan seorang penggarap pendirian yayasan untuk mati, itu adalah metode yang cukup menakutkan. Mereka mungkin yang berikutnya jika mereka ceroboh. Penggarap pendirian yayasan di sekitarnya melihat semuanya terbuka dengan tenang, seolah-olah ini adalah hasil yang diharapkan. Meskipun Leng Rou selalu dingin, dia tidak bisa menahan perasaan tidak enak melihat tatapan tak berdaya Guan Jin. Mengambil beberapa eliksir dari tas penyimpanannya, dia ingin memberikannya kepada Guan Jin. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Guan Jin. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah sesama murid dan dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja dalam kesulitan. Saat Leng Rou hendak melangkah maju, seseorang meraih lengannya dan menariknya kembali. Jangan pergi, suara Su Zimo terdengar di telinganya. Dengan bunyi gedebuk, Guan Jin jatuh ke tanah, tidak lagi bernapas. Leng Rou membeku di tempat. Sebuah bola cahaya hijau mengerikan melayang keluar dari tubuh Guan Jin dan terbang ke kedalaman tambang roh. Kilatan dingin melintas di mata Su Zimo saat dia meratap dalam hati, seharusnya ada orang lain di kedalaman tambang roh. Orang itu adalah pembunuh sebenarnya di balik tragedi kota Linfeng. Hehehe, kultivator berjubah abu-abu berkata dengan senyum aneh, oh, kamu memiliki hati yang cukup lembut untuk wanita. Cantik, jika ini tidak menarikmu kembali, kamu pasti sudah mati sekarang. Hati Leng Rou tersentak. Meskipun kultivasinya lebih tinggi dari Su Zimo,
dia belum pernah melalui situasi hidup dan mati. Karena itu, dia tidak bisa tidak kehilangan ketenangannya melihat kematian tragis dua kakak laki-laki seniornya. Setelah menyadari hal ini, Leng Rou memandang Su Zimo dengan penuh rasa terima kasih. Mengelus dagunya, pembudidaya berjubah abu-abu itu berkata dengan tatapan mesum, tapi, itu bagus juga. Sayang sekali jika wanita cantik sepertimu mati di sini. Hei, kebetulan aku membutuhkan pembantu untuk menghangatkan tempat tidurku. Kamu terlihat sangat cocok untuk itu. Hahaha. Penggarap yayasan pendirian di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Desir. Saat itu, embusan angin datang dari pintu masuk tambang roh saat sekumpulan burung gagak bermata darah menyerbu keluar seperti belalang terbang. Dalam sekejap mata, mereka menutupi setengah langit di atas kepala semua orang. Si gendut kecil merasakan kulit kepalanya kesemutan saat dia menelan ludah dan bertanya dengan lembut, "Bro, apa yang harus kita lakukan?" Leng Rou melihat ke arah Su Zimo. Pada saat ini, mereka berdua secara tidak sadar telah mengambil Su Zimo sebagai pilar pendukung mereka. Mereka bahkan lupa bahwa kultivasi mereka lebih tinggi darinya. Tidak ada jalan lain. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, kita hanya bisa membunuh mereka semua. Leng Rou dan mata si gemuk kecil meredup. Leng Rou menghela nafas dalam hatinya, mereka semua adalah penggarap yayasan. Terlepas dari 9 tahap pertengahan, bahkan ada penggarap pendirian yayasan tahap akhir. Su Zimo hanyalah seorang prajurit penyempurnaan Qi. Apa yang dapat dia lakukan? Baik itu Leng Rou atau sedikit gemuk, keduanya berpikir bahwa Su Zimo hanya mengatakan itu dengan santai karena dia tahu dia akan mati. Menggigit bibirnya dengan lembut, Leng Rou berkata dengan suara rendah, sebentar lagi, aku akan menggunakan jimatku untuk mencoba dan memblokir sebanyak mungkin orang. Temukan kesempatan untuk keluar dengan menaiki derek kecil. Bangau kecil menatap gagak bermata darah yang memenuhi langit. Berkicau, mengepakkan sayapnya, siap menyerang kapan saja. Meskipun gagak bermata darah tidak kuat, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika mereka mengerumuni bangau kecil, itu tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Di tanah, harimau roh tidak membantu sama sekali. Saat itu, Su Zimo tiba-tiba menarik busur kristal sanguinnya dari tas penyimpanan dan memuat panah. Seluruh tindakannya mengalir seperti air, seolah-olah dia telah berlatih berkali-kali. Astaga, astaga, astaga. 3 anak panah ditembakkan ke arah kerumunan dan muncul di hadapan mereka dalam sekejap mata. Awalnya, 30 penggarap pendirian yayasan yang aneh ingin mengolok-olok mereka. Sebagian besar perhatian mereka tertuju pada 2 penggarap pendirian yayasan dalam kelompok, Leng Rou dan sedikit gemuk, tidak ada dari mereka yang mengira bahwa prajurit penyempurnaan Qi adalah yang pertama menyerang. Itu sama sekali tidak disengaja. 3 anak panah yang tepat merobek tenggorokan 3 penggarap pendirian yayasan tahap awal, menyebabkan darah menyembur keluar. Mereka bertiga bingung. Bahkan di saat-saat terakhir mereka tidak percaya bahwa mereka baru saja mati di bawah busur seorang prajurit penyempurnaan Qi. Itu dia. Seseorang dari kerumunan berseru. Kembali di tambang roh, Su Zimo membunuh 2 orang menggunakan busur dan anak panahnya. Dengan demikian, penggarap pendirian yayasan langsung mengenalinya. Berdebur, berdebur, berdebur. 30 penggarap pendirian yayasan yang aneh memanggil pedang terbang mereka pada saat yang sama, bersinar dengan cahaya roh mereka. Su Zimo berteriak pelan, jangan hanya berdiri di sana, serang. Leng Rou dan si gendut kecil segera memanggil pedang terbang dan jimat mereka, menembakkannya ke arah kerumunan. Cahaya jimat meledak saat segala macam seni roh bertabrakan dalam ledakan yang bergema. Kau, au, bangau kecil berkicau dan membubung ke langit, menyerbu untuk bertarung melawan gagak bermata darah. Si gendut kecil melolong saat dia menyerang Foundation Establishment Cultivator tahap awal dengan kapak raksasanya, dia ingin memanfaatkan kekuatan tempur jarak dekat dan membunuh yang terakhir di tempat. Namun, dia dihadapkan dengan terlalu banyak lawan karena pedang terbang menghalangi jalannya terus-menerus. Tanpa cara untuk maju, si gendut kecil mendapati dirinya dikelilingi dalam sekejap mata dan dipaksa untuk bertahan. Kultivator berjubah abu-abu tidak bergerak, hanya menonton dengan dingin dari sela-sela dengan tangan di belakang punggungnya. Pertempuran ini sudah pasti, dia tidak perlu bergerak. Di sisi lain, Su Zimo telah menyimpan busur kristal sanguin miliknya. Meskipun panahnya tajam, sulit untuk terus mencapai target ketika penggarap pendirian yayasan siap untuk itu. 6 pedang terbang melayang di depan dadanya dan melesat melalui kekosongan, meninggalkan bekas pedang di udara. Berdengung. Pola formasi heksagonal raksasa bersinar dengan cahaya terang yang menyilaukan. Dalam gerakan cepat, Su Zimo telah menyiapkan formasi pedang heksagonal.
Memanfaatkan formasi pedang tripartit tidak ada gunanya mengingat keadaan saat ini. Pembentukan pedang. Ekspresi pembudidaya berjubah abu-abu berubah. Ekspresi terkejut melintas di matanya saat dia bergumam, pejuang penyempurnaan Ki itu adalah master formasi pedang. Seorang kultivator pendirian yayasan tahap awal telah menargetkan Su Zimo sejak awal. Diam-diam, dia memanggil pedang terbangnya dan mengirimkannya terbang ke bagian belakang kepala Su Zimo. Tepat saat pedang terbang itu hendak mengenai kepala Su Zimo tiba-tiba menghindar dari tempat itu dengan cepat dan gesit. Ekspresi orang itu dikejar. Tepat saat dia akan mengubah arah pedang terbangnya untuk terus mengejar Su Zimo, formasi pedang bintang heksagonal raksasa turun, menabraknya. Sebuah cahaya optimis bersinar. Orang itu terbelah menjadi dua oleh formasi pedang heksagonal. Bab 145, kekuatan seni petir penggarap pendirian yayasan itu memiliki segala macam trik di lengan bajunya. Sebelum dia bisa menggunakan salah satu dari mereka, dia ditebas oleh formasi pedang Su Zimo. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Mengirimkan gelombang pedang Ki, formasi pedang heksagonal memantulkan beberapa pedang terbang dan memecahkan sedikit lemak dari kesulitannya. Hanya dalam waktu singkat, sudah ada luka di tubuh si kecil berlemak. Tidak apa-apa, kulitku tebal. Bro, jangan khawatir tentang saya, teriak si gendut kecil sambil maju tanpa berbalik. Leng Rou memang menunjukkan kekuatan sebagai murid dari sekte besar juga. Meskipun dia tidak mengembangkan keterampilan rahasia sekte apapun, dia mampu bertahan melawan pengepungan 9 penggarap pendirian yayasan tahap menengah hanya dengan menggunakan jimatnya. Tapi tentu saja, jelas bahwa ke-9 dari mereka tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka juga. Mereka hanya memainkan permainan kucing dan tikus, mengejek Leng Rou dengan komentar cabul saat menyerang. Tidak tergerak sedikit pun, Leng Rou tidak dalam bahaya untuk saat ini. Di sisi lain, selusin atau lebih penggarap pendirian yayasan telah mengalihkan perhatian mereka ke Su Zimo. Mereka mengelilinginya dengan sekuat tenaga saat pedang terbang merobek kekosongan sementara seni roh meledak di mana-mana. Tidak peduli seberapa kuat formasi pedang heksagonal, itu tidak dapat menahan kekuatan begitu banyak penggarap pendirian yayasan. Dalam sekejap mata, itu diambang kehancuran. Haha, salah satu penggarap yayasan pendirian tertawa terbahak-bahak. Aku ingin melihat berapa lama seorang prajurit penyempurnaan Ki sepertimu bisa bertahan. Mengaum. Sebelum dia bisa berhenti tertawa, bayangan hitam muncul di sampingnya. Itu menggigit tenggorokan pria itu saat darah menyembur keluar. Harimau roh telah menunggu kesempatan untuk menyerang dan dengan demikian, kehidupan penggarap pendirian yayasan tahap awal telah berakhir. Meskipun itu hanya binatang roh, jika mendekati penggarap pendirian yayasan, mereka tidak akan memiliki banyak peluang. Itu juga alasan mengapa Dai Yue pernah memberitahu Su Zimo bahwa pembudidaya iblis adalah yang terbaik dalam membunuh lawan melalui celah level. Binatang, beraninya kamu bersikap kurang ajar. Beberapa penggarap pendirian yayasan mengutuk dengan marah. Memanggil seni roh, ki roh di sekitarnya melonjak dengan keras ke arah harimau roh. Dengan kekuatan harimau roh saat ini, ia tidak dapat bertahan melawan kekuatan seni roh sama sekali. Su Zimo menyipitkan pandangannya dan menghindari beberapa pedang terbang yang masuk. Menggeser formasi pedang heksagonal, dia memblokirnya di depan harimau roh dan bertahan melawan beberapa jenis seni roh. Bam! Terdengar suara yang memekakkan telinga. Seni roh menyebar dan formasi pedang heksagonal Su Zimo tidak bisa lagi bertahan. Berjuang untuk membentuk pola yang tepat, keenam pedang itu jatuh ke tanah dan meredup. Dengan cepat, harimau roh mengambil kesempatan untuk bersembunyi di belakang Su Zimo secara instan dan menatap tajam kelusinan penggarap pendirian yayasan di ujung yang lain. Nak, semangat Ki di dalam dirimu seharusnya sudah hampir habis sekarang, kan? Seorang kultivator pendirian yayasan tahap awal mengejek dengan dingin. Meskipun pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung singkat, Su Zimo telah memblokir terlalu banyak pedang terbang. Dia telah menghabiskan banyak ki roh dan memang kehabisan tenaga. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa terus menjadi sombong. Mati. Salah satu penggarap pendirian yayasan menyulap segel tangan dan menunjuk ke arah Su Zimo. Seketika, bola api seukuran kepalan tangan ditembakkan. Bahkan saat bepergian, udara sudah berderak karena panas. Mata Su Zimo berbinar saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih bola api. Kamu pasti mencari kematian. Ketika penggarap pendirian yayasan melihat Su Zimo menerima seni roh dengan tangan kosong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek secara internal. Menyalurkan darahnya, kilatan petir padat muncul di telapak tangan Su Zimo. Apa itu? Kekuatan guntur. Banyak penggarap yayasan pendirian berteriak ketakutan saat murid mereka mengerut.
Piak, bola api dihancurkan oleh telapak tangan Suzimo saat kiroh di dalamnya menghilang ke dalam kekosongan. Setelah melihat itu, ekspresi para pembudidaya berubah drastis. Bahkan pembudidaya berjubah abu-abu mengerutkan kening tak percaya saat dia bergumam dengan bingung, seni guntur. Apakah dia sebenarnya bukan prajurit penyempurnaan Ki, tetapi penggarap pendirian yayasan? Petik 2. Mengaktifkan seni pengintai roh, dia memindai Suzimo sekali lagi. Tidak, itu menunjukkan dia berada di level 9 Ki Condensation. Bisakah dia mengembangkan semacam teknik untuk menyembunyikan ranah kultivasinya? Petik 2. Tidak, itu juga tidak benar. Kultivator berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya. Bagaimana tidak ada fluktuasi kiroh ketika dia melepaskan seni guntur itu? Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa sumber kekuatan seni guntur Suzimo berasal dari darah Suzimo. Meskipun semangat Ki Suzimo memang hampir layu, kekuatan petir dalam darahnya masih ada. Saat ini, bangau kecil yang berada di langit menghadapi bahaya. Tubuhnya sudah terluka parah oleh gagak bermata darah saat ia menjerit cemas. Meskipun kren senior tidak menyebutkannya secara eksplisit, Suzimo tahu bahwa alasan mengapa kren kecil dapat bergabung dengannya adalah karena kepercayaan senior kren padanya. Sekarang bangau kecil itu dalam bahaya, Suzimo melepaskan kekuatan darahnya tanpa berpikir dua kali. Seketika, tubuhnya bergema dengan suara gemuruh ombak yang memancar. Di bawah tatapan waspada semua orang, sosok Suzimo tiba-tiba melebar. Tubuhnya membengkak dan meledak melalui pakaian hijaunya, dipenuhi dengan listrik berderak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seolah-olah Suzimo dirasuki oleh Dewa Guntur saat niat membunuh mengembun di matanya dengan menakutkan. Apa? Tiba-tiba, ekspresi kultivator berjubah abu-abu berubah, dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Menunjuk satu jari ke langit, mata Suzimo memancarkan niat membunuh yang murka saat dia berteriak, "Guntur instan!" Jepret. Sebuah petir keras meledak. Sebuah sambaran petir yang sangat intens menghantam sekelompok gagak bermata darah, memanjang seperti ular piton yang memancarkan kilau yang berbeda. Gagak bermata darah itu langsung tersengat listrik sampai mati dan jatuh dari langit seperti hujan hitam. Banyak penggarap pendirian yayasan yang hadir dikejutkan oleh suara guntur yang memekakkan telinga. Bahkan 9 penggarap pendirian yayasan yang mengelilingi Leng Rou berhenti secara naluriah. Itu memberi Leng Rou kesempatan untuk mengambil nafas. Tercakup dalam keringat, kirohnya hampir habis juga. Lemak kecil mengambil kesempatan untuk membunuh penggarap pendirian yayasan tahap awal di depannya. Mengayunkan kapak raksasanya, dia membelah pria itu menjadi dua saat darah berceceran di sekujur tubuhnya. Kekuatan seni guntur begitu besar sehingga hampir memusnahkan semua gagak bermata darah di langit. Semangat bangau kecil itu segar kembali, gagak bermata darah yang tersisa tidak menjadi ancaman baginya. Saat ini, Suzimo mengeluarkan pedang dari tas penyimpanannya yang berkilauan dengan kilatan dingin. Matanya berkedip dingin saat dia melangkah maju, tersenyum kepada penggarap pendirian yayasan. Pertarungan baru saja dimulai. Satu langkahnya itu menutup celah 20 kaki dan dia muncul di hadapan banyak penggarap pendirian yayasan dalam sekejap mata. Uff, Suzimo menebas secara terbalik. Mereka berdua hanya merasakan kekaburan di depan mata mereka. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, kedua kepala itu terlempar ke langit dengan darah menyembur kemana-mana. Penggarap yayasan pendirian yang tersisa ketakutan setengah mati saat mereka berseru dan tersandung kembali secara naluriah. Apakah kamu pikir kamu bisa lari? Suzimo mengejar mereka dengan pedangnya seperti harimau yang menerobos kawanan domba. Membelah kiri dan kanan, kilatan darah bersinar terus-menerus. Baik Leng Rou dan sedikit lemak tercengang. Terhadap Suzimo, penggarap pendirian yayasan tahap awal seperti ikan di atas talenan, mereka tidak bisa membalas sama sekali. Tidak masalah apakah mereka memanggil pedang terbang, jimat atau bahkan seni roh sihir, mereka semua terbunuh oleh satu kilatan Suzimo. Pada penguasaan yang lebih rendah dari bagian pembersihan sumsum, kekuatan Suzimo sudah cukup untuk membunuh penggarap pendirian yayasan tahap awal, dan itu bahkan sebelum dia memasukkan sutra pembersihan sumsum guntur ke dalam sumsumnya di lembah Tundercelap. Ini adalah penghancuran total melalui kekuatan kasar belaka tanpa memerlukan teknik apapun. Bahkan seni roh penggarap pendirian yayasan tahap awal tidak cukup untuk menghadapi Suzimo setelah melepaskan kekuatan darahnya.